Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Octavianus, absen 28, dan rekan saya Estati Tunggadewi, absen 11. Saya Jodatan Anggrenya, absen 17. Saya Sani Nuraimanti, absen 51. Saya Novalina, absen 26. Berdirinya kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Gua Talu. Di sini saya akan menjelaskan sistem politik kerajaan Gua Talu. Kerajaan Gua Talu adalah dua kerajaan kembar yang bersatu secara politik dan militer. Sistem pemerintahan monarki dengan Raja Karaeng sebagai pemimpin tertinggi dan dibantu oleh Dewan Adat yang bernama Bondo. Hukum dan aturan menggabungkan hukum adat Aden dan hukum adat Islam setelah abad ke-17. Ekspansi wilayah kerajaan Gua Talu memperluas pengaruhnya ke seluruh Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur melalui penaklukan dan diplomasi dan militer. Kerajaan Gua Talu memiliki armada laut yang sangat kuat dan menjalin hubungan perdagangan politik dengan kerajaan lain dan bangsa asing seperti Belanda dan Portugis. Kesimpulan dari sistem politik kerajaan Gua Talu, kerajaan ini dikenal sangat kuat secara militer dan diplomatik, serta armada laut yang sangat kuat dan menjalin hubungan dagang politik yang sangat luas. Melalui penaklukan dan diplomasi, kerajaan Gua Talu berhasil memperluas wilayah ke seluruh Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur. Di sini saya akan menjelaskan tokoh politik di kerajaan Gua Talu. Kerajaan Gua Talu memiliki beberapa raja, di antaranya adalah Tumangurung, yaitu raja pertama yang memerintah pada abad ke-13. Selanjutnya ada Baeng Matangge yang memerintah pada tahun 1546. Selanjutnya ada Sultan Alauddin, adalah sultan pertama yang memeluk agama Islam dan memerintah pada tahun 1593 hingga 1639. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1653 hingga 1699. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Gua Talu mencapai puncak kejayaannya, meskipun harus menandatangani perjanjian Komaya atau perjanjian perdamaian antara Kesultanan Gua Talu dengan VOC yang merugikan kesultanannya. Perlawanan Sultan Hasanuddin membuatnya menjadi pahlawan nasional dan dijuluki sebagai ayam jantan dari Lombok. Yang terakhir ada Sultan Abdul Qadir II yang memerintah pada tahun 1956 hingga 1978. Untuk kesimpulan dari tokoh-tokoh politik dari kerajaan Gua Talu ialah kerajaan Gua Talu dipimpin oleh raja-raja besar dari abad ke-13. Pertama dimulai dari Tumangurung, lalu ada Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, dan Sultan Abdul Qadir II. Puncak kejayaan kerajaan Gua Talu dicapai pada masa Sultan Hasanuddin yang dipimpin VOC, meskipun harus menandatangani perjanjian Komaya. Beliau lalu dijuluki sebagai ayam jantan dari Lombok. Untuk pemerintahan terakhir dipegang oleh Sultan Abdul Qadir II, yaitu pada era modern pada tahun 1956 sampai dengan 1978. Saya akan menjelaskan mengenai kehidupan ekonomi Gua Talu. Puncak kejayaan Gua Talu terjadi pada abad ke-16 dan 17 di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa ini, kerajaan menikmati kekayaan dan pengaruh yang signifikan di wilayah tersebut. Kerajaan Gua Talu menjadi pusat perdagangan penting di kawasan tersebut. Mereka juga menjalin hubungan diplomatik dengan Banten, Aceh, dan Kesultanan Ottoman. Ekonomi kerajaan Gua Talu meliputi pertanian dan perdagangan laut. Pertanian meliputi padi, kelapa, rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala. Sedangkan perdagangan laut meliputi ikan, teripang, dan kulit penyu. Ada juga kain impor dari India.
Jadi kesimpulan dari kehidupan ekonomi Gorontalo adalah kejayaan Gorontalo berakar pada perdagangan maritim, diperkuat oleh geografis dan infrastruktur pelabuhan dan sektor-sektor lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sosial kerajaan Gorontalo. Nah, yang pertama itu kerajaan Gorontalo memiliki struktur sosial yang sangat hierarkis. Satu, ada kaum bangsawan, yaitu kelas tertinggi. Nah, kaum bangsawan ini biasanya contohnya seperti pemuka adat, lalu keluarga kerajaan. Yang kedua ada kaum rakyat biasa. Nah, itu contohnya seperti nelayan, petani, dan pengrajin. Ia harus taat kepada keluarga kerajaan dan ikut serta dalam gotong royong, dan ia harus ikut menjaga pertahanan kerajaan tersebut. Yang ketiga ada budak atau atah. Nah, itu orang yang diperbudak atas hutang, lalu tawaran perang, dan yang terakhir atas hukuman. Yang kedua ada kehidupan beragama. Islam setelah abad ke-17 menjadi agama yang sah dalam kerajaan tersebut. Para ulama memiliki peran penting dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Tradisi lokal, meskipun Islam menjadi dominan agama yang sah dalam kerajaan tersebut, tetapi tidak meninggalkan adat yang ada yang sudah disinergikan atau sinkretisme. Nah, yang ketiga ada kegiatan ekonomi dan perdagangan. Gorontalo adalah pusat perdagangan maritim terbesar di Indonesia Timur. Pelabuhan Samba Opu banyak didatangi pedagang dari Jawa, lalu Eropa, Arab, dan Malaka. Hasil terbesarnya itu rata-rata rempah-rempah, lalu hasil laut, dan beras. Yang keempat ada peran perempuan. Peran perempuan ini biasanya ikut serta dalam produksi rumah tangga, lalu pasar, dan yang terakhir itu ikut dalam pengolahan hasil pertanian atau perikanan. Nah, yang terakhir itu pendidikan budaya. Dituliskan secara lontarak atau naskah Bugis dan Makassar. Karya sastra, seni tari, musik tradisional juga masih berkembang sampai sekarang. Kesimpulannya dari struktur sosial kerajaan Gorontalo yaitu kehidupan sosial kerajaan Gorontalo tersusun secara hierarkis dengan bangsawan sebagai penguasa, rakyat biasa sebagai pekerja, dan budak di lapisan terbawah. Agama Islam berperan penting setelah menjadi agama resmi. Berpadu dengan adat istiadat lokal, masyarakatnya hidup dalam budaya maritim yang kuat. Nah, lalu aktif berdagang dan menjunjung tinggi nilai adat, gotong royong, serta penghormatan kepada pemimpin dan tradisi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada gendang bulo. Gendang bulo ini adalah biasanya itu digunakan untuk upacara adat dan kesultanan. Gendang ini terbuat dari membran kulit hewan dan dibaluti kain putih. Yang kedua adalah tari kreasi dari kerajaan Gorontalo. Tarian ini yaitu menampilkan tarian kreasi yang modern dan menampilkan gerakan yang anggun dan sopan, dan diiringi dengan simbol kelembutan dan kehormatan. Yang ketiga adalah museum bulo. Museum bulo ini terdapat ada seperti dua gendang bandi, dan yang kedua adalah senjata bandi. Jadi untuk kesimpulan kehidupan budaya di kerajaan Gorontalo adalah kerajaan yang terkenal dari Sulawesi Selatan dan dinamakan dengan Goa dan Talo. Dan budaya di kerajaan Gorontalo ini yaitu sangat terkenal dengan tari-tariannya dan museumnya dan kepemimpinannya yang sangat kuat. Sekian
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.